perbandingan antara padi siam-siam yang ada di lahan kering dengan lahan yang cukup air atau lahan basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Di sahabat tani, selamat siang. Untuk siang ini saya kebetulan berada di salah satu lahan saya, yaitu lahan sawah ada hujan, dimana di sini saya mencoba menanam salah satu galur padi yang saat ini lumayan tren di dunia maya atau di media sosial ya, yaitu galur padi siam-siam. Nah, kebetulan untuk padi yang ada di sebelah saya ini, kalau kita hitung itu sekarang ini umurnya kurang lebih sekitar 64 HST, karena saya tanamnya kemarin tanggal 23 April. Saat ini adalah tanggal 27 Juni 2020 ya. Nah, kita lihat untuk berarti kalau kondisi umur 64 sudah seperti ini, kurang lebih nanti umur 80-85 HST kita harapkan nanti bisa sudah kita panen. Nah, untuk jenis galurnya sendiri saya juga kalau kita lihat di Google itu memang banyak sekali ya yang galur siam-siam itu. Coba nanti dicek saja. Ada galur siam-siam itu yang umurnya 80-85. Ada juga galur siam-siam itu yang umurnya 90. Ada juga galur yang umurnya 100. Ketika memilih galur siam-siam ini, biasanya saya mencoba mencocokkan dengan karakter tanamannya dulu, bukan masalah namanya ya. Jadi kita ambil karakter yang nanti harapannya ke depan itu sesuai dengan kondisi lahan pertanian kita yang ada di wilayah Lamongan bagian selatan, yaitu lahan pertanian pada hujan ya. Nah, apalagi kalau kita tanam pada MT2 seperti ini. Biasanya untuk MT2 seperti ini kita tidak berani menanam padi yang lebih dari 90 HST. Kita ambil tanaman padi yang umurnya di bawah 90 HST. Itu syarat pertama biasanya. Yang kedua adalah saya lebih cenderung memilih padi yang punya karakter PTB, padi tipe baru, dimana salah satu dari kriteria PTB itu adalah padi tersebut tidak terlalu tinggi, daun benderanya benderanya tegak, anakannya tidak terlalu banyak, yaitu kisaran 10-15 anakan produktif per rumputnya. Kemudian jumlah bulirnya banyak seperti ini ya, dan kerapatan bulirnya juga bagus atau rapat. Nah, ini salah satu dari contoh atau ciri padi-padi yang masuk kategori PTB, padi tipe baru. Di samping itu ada salah satu ciri yang penting yang harus kita perhatikan ya, yaitu biasanya untuk padi-padi sekarang ini kecenderungan daunnya itu tegak, baik itu daun bendera
maupun daun bagian bawah. Kenapa kita pilih daun yang tegak ya? Atau kenapa saya cenderung pada padi yang daunnya tegak? Karena itu untuk memaksimalkan dari serapan atau penyinaran oleh sinar matahari, sehingga cahaya matahari bisa tembus ke bawah, tidak terganggu oleh kanopi tanaman. Ini ciri yang kedua adalah coba kita pilih daun tegak itu yang daun bendernya tinggi. Sering saya sampaikan ya, kita sampaikan ke teman-teman, hampir 60% kebutuhan nutrisi tanaman itu dipenuhi dari daun bendera ketika memasak. Daun bendera ini sangat penting karena dia posisinya paling atas, dan ketika ada sinar matahari maka dia akan lebih maksimal dalam melakukan fotosintesa, yaitu mengolah unsur hara atau pupuk yang ada di lahan untuk dijadikan makanan ya, atau energi pertumbuhan. Dan nanti salah satunya hasil dari memasak atau fotosintesa itu adalah disimpan dalam bentuk bulir beras ya, ini. Nah, itu makanya kecenderungan saya memilih padi-padi PTB. Nah, pengalaman sampai hari 64 ST ini ada beberapa catatan terkait padi galur siam yang saya tanam di lahan saya ini. Yang pertama adalah dia memang termasuk kategori genjah ya. Jadi perkiraan kita 80-85 sudah panen. Yang kedua juga tidak butuh pemupukan banyak. Nah, yang ketiga dia juga cukup dengan air yang kita pakai irigasi teknis dari desel aja. Kebetulan ini ada deselnya. Yang keempat yaitu tanaman tidak terlalu tinggi. Jadi ini mungkin hampir sama dengan cerang, antara 100 cm ya. Terus kemudian batangnya juga kokoh. Nah, jadi harapan kita nanti tanaman ini juga tidak mudah roboh, didukung dengan jumlah bulir yang banyak dan kerapatan bulir yang bagus. Ini beberapa catatan kita atau kelebihan dari galur siam 80 HST ya. Mungkin ada banyak siam-siam yang lain, saya tidak berani membahas kalau siam-siam yang lain, tapi yang saya fokuskan di sini adalah siam 80 HST. Nah, catatan yang lain yang harus kita perhatikan yaitu tanaman ini agak rentan dengan neck blast atau malai ya, blast malai atau jamur malai. Makanya nanti daerah kita saat ini pada MT2 ini memang lumayan hantaman atau ujian penyakit blast pada tanaman padi ya, karena didukung dengan kekeringan yang lumayan ekstrim ya, panas yang ekstrim. Biasanya kalau kondisi panas kan memang sedikit memicu terjadinya blast atau Pilicularia graecea atau Pilicularia oryzae. Ini beberapa catatan kita. Nah, untuk hasil, karena saat ini posisi masih pengisian bulu dan merunduk, mungkin nanti akan kita kasih gambaran lanjutan ketika hasilnya nanti sudah bisa kita peroleh di lahan ini. Oke, kita lihat sekilas tentang gambaran padi siam-siam ini ketika ada di lahan. Untuk saat ini saya berada pada galur siam-siam 80 HST ya. Ini yang kebetulan kalau bagian lahan ini adalah lahan yang memang airnya kurang. Jadi musim ini kita uji dua lokasi. Yang satu yang sebelah selatan sana adalah lokasi di mana airnya cukup, sedangkan yang bagian utara ini adalah lahan yang airnya kurang. Nah, di belakang saya ini itu adalah galur padi siam-siam 80 HST yang kita atau berada pada lahan yang airnya cenderung kurang karena lebih tinggi daripada yang bagian selatan. Kita lihat kondisi di lahan, bagaimana perbandingan antara padi siam-siam yang ada di lahan kering dengan lahan yang cukup air atau lahan basah. Ini adalah padi galur siam-siam 80 HST yang berada pada lahan kering ya, jadi airnya kecenderungan kurang.
karena memang ini agak tinggi datarannya. Nah, ini sebagian karena kondisi lebih kering, jadi kita lihat sebagian sudah mulai ada yang pucuk kuning. Nah, jadi sudah mulai menguning ya. Ini adalah posisi malai, jumlah bulir, posisi daun bendera dari padi galur siam-siam 80 HST yang kita coba tanam di lahan Lamongan pada bulan Juni 2020 musim MT2 kali ini. Oke, selanjutnya nanti akan kita lihat, kita bandingkan dengan lahan basah pada padi galur siam-siam 80 HST. Nah, kalau yang bagian lahan ini adalah galur padi siam-siam 80 HST yang kita coba tanam pada lahan yang airnya cukup. Jadi karena posisi lebih rendah dan dekat dengan sumber air ya, jadi dia lebih hijau, terus tinggi tanaman lebih tinggi daripada yang pada lahan kering. Kita lihat ini adalah posisi dari malai dan daun benderanya. Ini tangan ya, tangan saya. Nah, ini adalah bentuk bulir dari padi galur siam 80 HST. Bentuk bulir, posisi daun bendera, dan juga kerapatan bulirnya. Daun bendera tegak ya. Ini di sini bisa kita lihat posisi dari ada lidah daun, anting-anting daun, dan ketiak daun. Ini kita sampaikan supaya teman-teman bisa membedakan deskripsi satu galur atau varietas dengan galur atau varietas yang lain. Jadi nanti biar teman-teman tidak bingung, karena sekarang ini kalau di media sosial kan banyak sekali nama padi yang macam-macam, tapi mungkin itu adalah dari satu varietas atau galur, cuma namanya dipindah-pindah. Ini kalau di teman-teman pemuliaan nanti paham. Kita coba lihat ya posisi ini. Kalau dari atas ada sebagiannya sudah mulai kuning ya. Posisi malai, ini kalau dari samping posisi daun bendera yang tegak, daun bawah juga tegak ya. Jadi kanopi tanamannya bagus menurut kita. Kemudian coba diteliti untuk bentuk malai ya, apa leher malai, kerapatan bulir, kemudian bentuk batang dan jumlah anakan produktifnya. Coba kita lihat jumlah anakan produktifnya. Ini dari atas malai, kemudian kita lihat dari bawah sampai ke bawah ini ya. Kalau saya berdiri, ini lihat, jadi dia hampir sedada saya ya untuk sampai ke daun bendera yang paling atas. Kalau posisi malai nanti batas pinggang saya ini. Nah, ini posisi malai, batas pinggang. Jadi ini untuk lahan yang untuk lahan basah, kondisi tinggi tanaman, bentuk daun seperti ini.
Nanti untuk lahan yang yang kering, dia akan lebih pendek lagi ya. Di teman-teman tidak usah khawatir nanti khawatir karena terlalu tinggi. Ini adalah lahan yang cukup air ya. Oke, saya kira itu sekilas tentang gambaran padi galur siam 80 HST, atau mungkin saya sebut padi galur siam 80 seri 80 karena umurnya 80. Nanti supaya teman-teman bisa membedakan antara tanaman padi ini dengan galur-galur yang banyak yang beredar di dunia maya atau medsos-medsos yang lain ya. Oke, salam untuk petani negeri. Kita coba tetap berinovasi, meneliti untuk mencari potensi panen yang paling tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.